Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najwa Safwani dari kelas BKPI 2 dengan NIM 0303231005. Nah, di sini saya akan menampilkan infografis saya yang diambil dari jurnal yang berjudul Intervensi Perilaku Anak Berkebutuhan Khusus. Penulis Zulfikar Al-Qodri Raffi dan kawan-kawan tahun 2026. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pertama, kita harus tahu dulu nih apa itu intervensi. Intervensi adalah strategi atau tindakan yang dirancang untuk memperbaiki dan mengubah suatu perilaku. Nah, di bagian pertama ada bagian research atau penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode literatur review, yaitu mengkaji berbagai jurnal dan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan untuk memahami berbagai bentuk intervensi perilaku yang dilakukan kepada ABK di berbagai situasi dan lingkungan. Bagian selanjutnya adalah teori. Nah, dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai macam teori yang menjelaskan bagaimana perilaku dapat diubah dan dipelajari. Teori yang pertama ada behaviorisme. Nah, perilaku seseorang dapat dibentuk melalui pengalaman dan lingkungan. Perilaku yang diberi penghargaan cenderung akan diulang. Yang kedua ada applied behavior analysis. Nah, pendekatan ini sering dilakukan pada ABK. Nah, di sini berfokus pada peningkatan perilaku positif dan mengurangi perilaku yang kurang sesuai. Teori yang ketiga adalah teori belajar sosial. Nah, anak belajar perilaku melalui pengamatan dan peniruan perilaku dari orang lain. Nah, orang tua, guru, teman dapat menjadi model anak untuk ditiru dan diamati. Selanjutnya kita masuk ke bagian objektif atau tujuan penelitian. Nah, peneliti di sini ingin mengetahui bentuk-bentuk intervensi perilaku pada ABK, faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelaksanaan intervensi. Nah, sederhananya peneliti ingin mengetahui metode apa yang paling efektif untuk membantu perkembangan perilaku ABK. Kita masuk ke bagian metode. Nah, peneliti menggunakan metode literatur review sistematis. Langkah-langkahnya yang pertama, peneliti mencari jurnal nasional dan internasional dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Selanjutnya, memberi kata kunci yang berhubungan dengan intervensi perilaku dan ABK. Selanjutnya, menyeleksi artikel atau jurnal yang berkualitas dan sesuai dengan topik. Nah, yang terakhir menganalisis 25 artikel yang sesuai kriteria. Selanjutnya kita masuk ke bagian finding atau temuan. Nah, intervensi yang sering dilakukan yang pertama ada applied behavior analysis. Nah, metode ini membantu anak belajar perilaku baik secara bertahap dengan latihan dan bimbingan guna untuk meningkatkan kemampuan keterampilan komunikasi, kemandirian, dan interaksi sosial. Selanjutnya ada token ekonomi, memberi poin atau hadiah sebagai penghargaan atas perilaku positif. Selanjutnya ada positive reinforcement atau penguatan positif. Di sini memberi hadiah atau apresiasi kepada anak. Contoh, memberi pujian kepada anak yang telah menyelesaikan tugas sekolah, atau memberi pujian kepada anak yang berhasil mengikuti instruksi dengan baik. Selanjutnya ada social skill training atau pelatihan keterampilan sosial. Nah, metode ini membantu anak untuk membantu keterampilannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak diajarkan cara menyapa, berbicara, berbagi, bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya ada functional behavior therapy atau FBT. Nah, di sini kita mencari tahu penyebab dari munculnya suatu perilaku
Lalu kita ajarkan cara yang lebih baik agar si anak dapat mengekspresikan apa yang ia butuhkan. Nah, contoh, anak memerlukan bantuan. Nah, kita ajarkan kepada anak untuk bilang tolong bantu saya. Nah, hasilnya anak bisa meminta tolong dengan cara yang lebih baik daripada menangis. Yang terakhir, kita masuk ke bagian result atau hasil. Nah, secara keseluruhan peneliti menunjukkan bahwa intervensi perilaku adalah cara yang efektif untuk membantu perkembangan perilaku ABK. Nah, hasil utama yang pertama, kemandirian anak meningkat, kemampuan beradaptasi lebih baik, dan keterampilan sosial dan komunikasi juga menjadi lebih baik. Nah, di balik hasil utama tadi, ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, intervensi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan dilakukan secara berkelanjutan serta bekerja sama dengan keluarga, sekolah, dan tenaga profesional.